Tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Terdapat 8 planet besar yang mengitari matahari dengan lebih dari 160 buah bulan yang sudah diketahui, 5 atau lebih planet katai, serta jutaan asteroid dan komet. Secara bersama-sama, semua benda langit tersebut membentuk tata surya yang menempati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang berbentuk piringan di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya yang jauh dari matahari terdapat awan Oort, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur yang saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Terdapat komponen yang sangat penting dan utama dalam tata surya, yaitu matahari. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini, menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini dipancarkan ke arah angkasa, radiasi elektromagnetik, dan termasuk spektrum magnetik. Matahari juga memiliki lapis-lapisan, yaitu yang pertama bagian inti ini lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua, fotosfer adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Dan fotosfer merupakan bagian matahari yang dapat dilihat namun tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. Yang ketiga, kromosfer, lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang keempat, korona adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi yang panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas yang selalu dipancarkan matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi dan tanpa pemantauan cahaya matahari, jadi kita tidak bisa melihat anggota-anggota lain dari tata surya, hanya tampak saja seperti bintang, meteor, dan komet. Selain itu, matahari ada juga anggota benda-benda langit lainnya, yaitu planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan berbentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomy Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus mengorbit sesuai bintang, kalau tata surya kita adalah matahari. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Teori yang pertama yaitu teori planetesimal oleh Chamberlain dan Moulton. Menurut teori ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Nah, setelah itu sebagian besar materi akan tertarik kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit yang akan mendingin dan memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal dan beberapa benda planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet. Selanjutnya yaitu teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker dan J.P. Kuiper. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan. Dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan kemudian mulai terikat, yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah.
dan bagian tepinya yang tipis. Lalu, partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu, bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet. Teori nebul atau teori kabut oleh Immanuel Kant dan de Laplace. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar dan terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil, akan semakin cepat putarannya. Lalu, akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya, lalu melebar di bagian ekuatornya. Sehingga, bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya, dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian, gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Nah, oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori pasang surut. Nah, teori ini dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917, di mana ia beranggapan bahwa tata surya serta bumi itu terbentuk karena adanya bintang lain yang mendekati matahari. Nah, hingga bintang lain dan matahari itu hampir bertabrakan gitu. Nah, hingga akhirnya bintang serta matahari itu kan hampir bertabrakan nih, sehingga materi dari bintang lain itu tertarik ke matahari gitu. Materi-materi itu akhirnya terkondensasi menjadi planet. Nah, namun teori ini pada tahun 1929 itu ada seorang astronom namanya Harold Jeffreys dan Henry Norris Russell membantah teori ini karena menganggap tidak mungkin terjadi tabrakan antara bintang lain dan matahari. Jadi teori pasang surut ini teori di mana ada satu bintang mendekati matahari dan mereka berdua tuh hampir bertabrakan gitu. Nah, akibat hampir tabrakan ini ada materi dari bintang lain yang tertarik ke matahari hingga terjadilah kondensasi dan terbentuklah planet-planet yang sekarang dan sistem tata surya yang sekarang kayak gitu. Nah, lalu teori yang selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori ini ada pada tahun 1956 yang diciptakan oleh Very Hawley, menyampaikan bahwa si tata surya itu tercipta karena adanya dua bintang besar, yang berdekatan gitu, hingga akhirnya salah satu bintang tersebut meledak dan meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Karena gravitasi yang dimiliki oleh bintang, akhirnya serpihan hasil ledakan mulai mengelilingi bintang tersebut. Jadi ada dua bintang, yang satu meledak dan serpihan-serpihan ledakan itu gara-gara gravitasi membentuk serpihan-serpihan dan serpihan-serpihan itu tuh mengelilingi satu bintang yang masih utuh itu gitu. Nah, dipercaya si bintang itu matahari gitu ya. Planet-planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Contohnya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasa bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet lainnya. Pada permukaan Merkurius memberikan energi yang panas dan kering.
Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran membutuhkan waktu 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari karena Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar sepertiga gravitasi. Planet selanjutnya yaitu Venus. Atmosfer planet Venus ini beracun, diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebih. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari planet Venus, yang pertama yaitu dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Planet ini merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 900 Fahrenheit atau sekitar 465 derajat Celcius. Selanjutnya ada Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati adalah bumi, sehingga kita menganggap bumi adalah planet terbesar dengan adanya jumlah penduduk yang tak terhitung. Pada bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari. Sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan. Dan bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Bumi adalah planet yang paling dinamis yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi memungkinkan adanya air dan bisa dijadikan dalam bentuk cair, padat atau gas. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan bumi hanya memiliki satu satelit yaitu bulan. Selanjutnya ada Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Planet Mars juga terkenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan planet ini merupakan yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Ciri-ciri planet Mars lainnya yaitu dijuluki sebagai planet merah. Memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Komposisi atmosfernya diantaranya karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Planet Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Mars tidak memiliki cincin, suhu planet Mars antara negatif 113 sampai 0 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet kelima dalam urutan tata surya kita. Nah, Jupiter juga merupakan planet yang terbesar di antara planet yang lainnya. Di Jupiter ini juga memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 1.402.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali lebih besar daripada planet bumi, volume planet bumi gitu. Nah, si letak Jupiter ini juga memiliki jarak yang lebih jauh dari planet-planet yang lainnya. Tapi meski begitu, si planet Jupiter itu yang paling mudah terlihat ketika kita tidak memakai alat. Jadi mudah terlihat dengan kasat mata gitu. Kenapa? Karena si planet Jupiter ini menyerap cahaya matahari sebanyak 70%. Nah, Jupiter juga memiliki gas berwarna merah yang mengelilinginya gitu. Jadi si gas ini tuh mengelilingi planet Jupiter itu diibaratkan sebagai ikat pinggang. Di mana ikat pinggang tersebut tuh kan pasti akan mengelilingi gitu. Begitupun dengan gas merah ini, dan si gas merah ini pun mempunyai badai besar gitu. Jadi si gas ini tuh bisa menjadi penyebab adanya badai besar di Jupiter kayak gitu. Nah, untuk rotasinya, Jupiter ini melewati masa rotasi selama 9,8 jam. Nah, yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan bumi serta revolusinya sekitar 12 tahun gitu. Lalu selanjutnya adalah Saturnus.
Saturnus adalah planet yang keenam dalam urutan tata surya kita. Saturnus juga merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus ini memiliki cincin di tengah-tengahnya. Gak hanya satu cincin tapi juga banyak cincin-cincin kecil gitu. Jadi ada satu cincin besar dan cincin-cincin kecil lainnya yang jumlahnya itu ratusan. Nah, cincin kecil yang ada di planet Saturnus ini itu terbentuk karena gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu gitu, yang sudah hancur karena benturan dengan planet-planet lainnya. Nah, lalu adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Uranus juga sebagai planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop. Terus, meskipun planet ini tuh berada dekat dengan matahari, tapi dia tuh menjadi planet yang paling dingin di antara planet-planet yang lainnya. Bahkan suhu di sana tuh mencapai minus 224 derajat Celcius, saking dinginnya, padahal dia dekat sama matahari ya. Mungkin dicuekin sama matahari kali ya, atau nggak mau dekat-dekat sama matahari, takut mataharinya baper, jadi dingin. Nah, planet ini juga memiliki ukuran 4 kali ukuran bumi, jadi lebih besar dari ukuran bumi ya, si planet Uranus ini. Nah, si planet Uranus ini juga memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit, diameternya itu sekitar 50.724 km. Terus warnanya juga berwarna muda, birunya biru muda gitu kan. Kalau bumi itu warnanya biru hijau gitu, tapi kalau Uranus ini warnanya biru muda gitu. Nah, lalu si Uranus juga memiliki cincin, cuman cincinnya itu redup, terus bentuknya itu vertikal, berputar pada porosnya sejajar dengan orbit. Jadi cincinnya itu redup gitu, nggak sejelas dan seterang dengan planet Uranus kayak gitu. Saturnus maksudnya gitu ya. Nah, atmosfernya juga si Uranus ini itu terdiri dari metana. Ini inti padat metana beku. Jadi atmosfernya itu adalah metana beku gitu ya. Metana yang beku, bukan yang cair. Nah, terus jarak planet Uranus ke matahari itu sejauh 1,8 miliar mil atau sekitar 2,9 miliar kilometer. Uranus ini membutuhkan 17 jam bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Jadi emang lebih lama daripada matahari. Kan kalau planet-planet sebelumnya itu ada yang lebih cepat, sedangkan ini tuh lebih lama daripada bumi untuk berotasi dan juga untuk mengorbit matahari itu sendiri. Planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Si Neptunus ini adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Nah, Neptunus juga adalah planet yang memiliki angin yang paling besar dan juga anginnya tuh udah badai lah, bukan angin lagi gitu, udah kayak badai anginnya tuh. Sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Nah, tadi ada yang planet paling dingin, sekarang planet paling berangin. Nah, planet ini juga memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4.500 juta kilometer untuk masa 16 jam. Revolusi pada planet ini membutuhkan waktu selama 165 tahun, serta yang dibutuhkan untuk rotasinya adalah 16 jam. Nah, planet Neptunus ini juga punya kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen, serta memiliki gas metana yang sama seperti dengan planet Neptunus. Jadi sama-sama mempunyai gas metana beku kayak gitu. Jadi itulah beberapa ciri dan perbedaan antara planet satu dengan planet yang lainnya, di mana planet-planet itu mempunyai ciri dan hal-hal yang beragam kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.